Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Sampai hari ini, sampai detik ini, kita masih diberikan rahmat, hidayah oleh Allah Ta'ala. Kita bisa berkumpul lagi, kita bisa mengkaji lagi untuk mendandani akhlakul karimah kita, biar semakin dekat dan dekat kepada Allah Ta'ala. Ya. Ya. Karena kalau kita nggak mau mengkaji, kita hanya mau menjalankan tanpa menelusuri, tanpa membedah, nanti sia-sia loh. Dikiranya benar, jangan jelungup. Dikiranya sudah pas, ternyata morak-marik. Makanya kita ini harus benar-benar jangan pernah bosan-bosan mencari ilmu-ilmunya Allah. Kita bedah dari syariat ke makrifat. Ya. Agar kita paham di mana caranya biar dekat kepada Allah Ta'ala itu kayak gitu loh. Ya. Berhablum minanas dengan baik, berhablum minallah ulama dengan baik, berhablum minallah dengan baik. Ayo langsung, ya. Berhubungan, maka apa? Di syariat ini akhirnya dimunculkan yang namanya syariat sholat 5 waktu. 5 waktu ya lho. Ya. Aja ngurangnya jong lebih lho, tidak boleh ya. 5 waktu ya 5 waktu. Rukun Islam itu 5. Rukun Islam 5. Tulisan Islam juga 5. Jari jenengan 5. Gitu ya. Sholat 5 waktu lur. Nah, jenengan ini kadang nggak kritis. Coba saya jangan bayangkan kenapa sholat subuh 2 kok ini imam masih ketika baca Al-Fatihah, baca surat kok masih keluar suara. Duhur 4 rakaat, tapi imam diam 1000 bahasa. Ya, hanya mengomando Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ya. Tapi ketika bacaan Al-Fatihah dan surat nggak keluar suara. Duhur sama asar. Ayo, jangan pernah berpikir enggak? Kenapa? Harus ditanyakan lur. Nah itu namanya kritis, bener. Ya. Jangan buruk gedang toh. Nah, sampean pengen selamat ora? Ya. Tanyakan, itu ada ilmunya. Ya. Ada orang bilang ilmu ngawuriyah ya ora kaki. Tidak apa-apa, yang penting apa? Saya nggak merugikan orang lain. Daripada jenengan nggak ngawuriyah tapi jenengan merugikan orang lain, menghujat orang lain, lo lucu jenengan. Masih mendingan saya bisa edukasi. Lah jenengan geblek apa? Oh no. Ya. Oh no. Ya. Edukasi. Maka di sini ada Islam, Isya, subuh, luhur. Luhur itu bahasa Jawa Barat ya. Luhur, kaluhur, nganduhur di tengah atas. Ya luhur. Asar, maghrib, lu Islam namanya. Ya, Isya 4 rakaat. Imam membaca Al-Fatihah dan surat masih mengeluarkan suara. Ya. Nah, Isya. Subuh masih 2 rakaat. Masih juga mengeluarkan suara. Subuh, luhur 4 rakaat, imam tidak mengeluarkan suara.
Ya, cuman komando aja, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, ya gitu. Terus asar sama dengan zuhur 4 rakaat, juga nggak keluar suara. Nanti yang terakhir maghrib 3 rakaat. Dan jangan pernah nggak berpikir kenapa kok harus itu. Karena itu di kitabnya ada. Iya, serete di kitabnya ada. Lah tapi buat dipikir ler. Misalnya kayak mau buat apa ini, untuk akhlakul karimahnya di mana itu loh, biar jangan ini hablum minallahnya baik, hablum minalalamnya baik, baru ke hablum minallah. Ya, yang dibahas yang genah loh, apa yang kita lakukan untuk tiap hari biar nggak merugikan orang lain, tapi bermanfaat untuk orang lain. Maka kita bedah nih, tak kasih. Ya, ilmu dari perut bumi ini namanya, ini ilmunya rengkah gunung ini. Wah, ngono ya. Ini ilmu benar-benar yang dari dalam perut bumi ini loh. Nggak percaya, coba cari, bisa kacungi jempol sampean mudeng. Ya, ayo ngomong apa sampean? No, mrene lungguh karo aku jejeran. No, ya. Ini ada maknanya, ya. Dan waktunya pun itu sesuai, nggak sembarangan. Dulu diciptakan syariat sholat 5 waktu ini nggak main-main. Lu kok jenengan akhirnya sholatnya buat main-main, sholatnya buat keduniawian, sholatnya buat kederajatan, ngawur, ngajikan nggak kamu? Ya, baca. Nggak boleh di pasal 1 bab 1 aja udah dijelaskan. Nggak boleh kita ini, jangan kau bersandar pada amal-amal, tapi bersandarlah kepada Allah Ta'ala. Ini di pasal 1 aja udah dibahas kayak gitu. Kalau saya nggak ahlinya, nggak mau membahas itu bukan ranah saya, nanti itu ranah-ranahnya Pak Yai aja. Saya Mbah Bu aja, Mbah Bu yang dari perut bumi aja kayak gitu. Ya, masuk Pak. Yang dari perut bumi, jangan gunakan mata ini, tapi gunakan mata hati. Ya kayak gitu. Kita awali dari huruf I, yaitu Isya 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Nah, manusia ini punya tahapan-tahapan. Ya, pertama namanya alam kandungan. Yang kedua alam kelahiran. Yang ketiga alam dunia. Betul nggak? Ya. Nah, kelahiran ke dunia. Ya. Terus alam apa lagi, Lur? Ya. Alam kematian, alam kubur ya, Lur ya. Nah, terus satu lagi. Nah, alam di mana kita harus mempertanggungjawabkan. Ya, kayak gitu. Nah, ini Isa. Namanya kita dalam alam kandungan. Pertama, kita mulai diproses pabriknya, mulai bahan bakunya, mulai sel terus, dan sperma mulai bertemu. Nah, untuk mendapatkan itu, untuk mendapatkan pertemuan antara sel telur dan sperma, ya, ini harus ada rayuan, Lur. Merayu dengan ucapan nggak merayu? Ya. Nah, ketika sudah merayu, kena dengan tindakan, Lur. Mosok ngene tok dadi anak. Enggak mungkin dengan ucapan, ayo kita bikin anak. Ya enggak bisa, Lur. Harus dengan tindakan. Nah, makanya apa? Harus dengan ucapan, dengan tindakan, tapi juga harus bisa mengendalikan 4 sifat. Benar-benar hanya untuk Allah Ta'ala semata, bukan karena nafsu, bukan karena apa, tapi hanya karena Allah semata. Makanya ada 4 rakaat. Mudeng, Lur. Ya. Ilmu langka ini, ilmu bumi ini, perbumi aja diabru sampean. Iki ilmu bumi, iki sampean kon jelaskan ra mudeng senenge ngujat. Oh iya, paling isone apa? Nguyuh kowe urung iso lempeng kok. Sing bengkong-bengkong kok. Ya. Ya, dipegang aja juga ya. Iya. Ya, tetakai batal wudu entot karo temblek ora arep dijawab kok. Ya. Ya, iki ngono. Paham, Lur ya? Jadi Isa ini kita mulai diproduksi dalam perut, ini dalam ilmu kemarifatan. Artinya apa? Makanya 4 rakaat ini, ya, di sini apa? Ya, ini ada suara dan juga ada tindakan. Artinya apa? Untuk mempertemukan antara Hawa dan Adam. Ini juga pertama kan ada rayuan, Lur. Wajahmu rembulan. Ya, gitu, Lur. Ya, wah. Cantik itu gampang lah jadi bojone orang seneng ya. Nah, kayak gitu. Akhirnya jadilah pertemuan antara Hawa dan Adam, antara laki-laki dan perempuan. Nah, akhirnya terciptalah dalam perut kandungan. Nah, maka setelah itu dilanjutkan ke subuh.
Setelah di dalam kandungan, itu berapa bulan? 9 bulan. Nah, 9 bulan itu sama jarak antara sholat isya ke sholat subuh. Nggak percaya? Tak hitungin loh, sabran tanggung jawab, tak hitungin. Isya jam 7, ya, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berapa jam? 9 jam. Sama nggak? Ya, sama. Iya. Ayo, ngomong udah brus. Oh, no. Ini ilmu perut bumi ini. Ya. Gunakan hati, hati, jangan kakek mata indera. Nyari ilmu itu kayak gitu. Ya, ini ilmu langka ini. Ya, untung jangan ketemu dengan channel Mbah Mbo ini, bersyukur jangan dapat ilmu-ilmu langka, ilmu bumi ini dari dalam bumi keluar ini. Ini nunggu 500 tahun ini. Ya, nah gitu ya. Itu jaraknya 9 bulan. Akhirnya lahirnya subuh. Artinya kelahiran. Jenengan mulai berbentuk raga. Nah, di dalam dunia itu yang pertama harus jenengan siap-siap untuk menjalankan, yaitu amanah daripada Allah Ta'ala. Suruh mengabdi kepada Allah Ta'ala dengan apa? 2 tuntunan, Al-Quran dan Al-Hadis, syariat dan marifat. 2, maka disimpulkan sholat 2 rakaat. Subuh berapa rakaat coba? 2. Nah, ketika itu kita mau melahirkan, ibu jenengan mau melahirkan, itu bisa ibu jenengan suruh melahirkan, suruh diam, bisa nggak? Ya, maka dengan suara, maka keluarlah, alhamdulillah anak saya sudah lahir. Bersyukur kan? Dan dengan ucapan juga dengan tindakan melahirkan. Maka di situ masih ada imam membaca dengan keluar suara. Ayo, mudah nggak lur? Ya. Iya paham. Merokan dulu lur, biar nggak sepaneng. Ilmu bumi soalnya lur, ya kasih judul. Wah, ilmu langka yang keluar dari berat bumi alam bambu, makrifat. Oh, ya apa? Limited edition, ya apa? Ya, judulnya nggak bisa panjang ya lur ya. Ini ya. Nah, paham ya lur ya? Paham apa nih lur, urung rampung kok paham baik. Iya. Belum selesai kok paham atau. Ini baru subuh lur, baru is. Ya, baru is. Ya, subuh lahirlah ya dengan perpegangan 2 Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, tuntunan syariat dan makrifat. Ya. Tuh. Hawa dan Adam. Adam ini dohiriyah lur. Hawa ini rasa. Maka dikatakan istri ini tulang rusuknya kita. Ya, rasane ya. Ya, sama nerati duit yang pertama sapa nera bojo ya. Rasa ya. Itu nanti pembahasan beda lagi, ini masalah Islam ini, sholat dulu. Dan lahir akhirnya 2 rakaat. Mulai membentuk raga. Nah, dari situ habis subuh akhirnya lari ke luhur. Nah, mulai jenengan terbentuk raga. Raga ini disimpulkan jenengan itu dengan 8 kawah ari-ari, ya, kawah ari-ari. Jenengan ketika belum lahir namanya kawah, syok ketuban. Ya. Ada namanya ari. Kawah ari-ari, getih puser. Ya, rogo sukmo, ruh nyawa. Lengkap nggak? 8. Ya. Sama. Coba jenengan hitung. Jarak antara subuh ke luhur itu 8 jam. Kalau nggak percaya, hitung. Tadi jam 4 subuh ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, berapa jam? 8 jam. Sama kan? Ini ilmu perut bumi nih. Ya, judul Ma'rifat Ilmu Perut Bumi. Oh ya apa? Mari ya. Lahir. Nah, jadi kita sudah berbentuk raga. Disimpulkan dengan 8. Nah, angka 8 ini nggak pernah putus lur, sama dengan angka 0. Cuman angka 8 ini penuh lika-liku. Kayak gini lur. Tapi nggak terputus, sama dengan manusia, kehidupan manusia ini berlika-liku. Sama nggak? Kehidupannya berlika-liku kan? Nyari jodoh kemana-kemana belum dapat kan, kayak gitu, berlika-liku. 8. Ya. Nah, yang tadi ini alam kelahiran, alam kandungan, ya,
Isya sampai subuh, subuh sampai luhur. Alam kelahiran plus alam keduniawian. Kenapa ada dua? Ya, nanti ada balik namanya. Ya. Itu disimbolkan ketika di keduniaan disimbolkan dengan namanya sholat duha. Sunnah duha itu ada. Betul tidak? Ayo. Kenapa duha nggak habis duhur? Itu karena di situ ada ilmunya. Maka kalau dalam bambu pernah membahas juga itu, ini fase pertama 0 sampai 40. Di masa-masa itu yang penting apa? Kita harus bisa mengendalikan sifat empat kita. Kita lari ke duniawian. Syahwat kita. Ya, nah gitu. Itu kalau dalam dunia bambu. Ini sama maka ada sholat duha. Caranya 8 jam. Nah, makanya ketika keduniaan bekerja, akhir ketika sholat duhur, ini imamnya nggak mengeluarkan suara 4 rakaat. Tadi saya bilang, sudah disuruh mengendalikan sifat 4, maka 4 rakaat. Bacaannya imam nggak keluar suara. Ya. Masa kerjaan jenengan harus dengan ucapan, harus dengan tindakan. Coba jenengan kerja dengan ucapan. Saya mau kerja. Dapat duit nggak kira-kira? Nah, tapi dengan tindakan. Coba jenengan kerja ngomong kok. Marahin bosnya nggak? Iya. Yang penting kerja. Put. Nah gitu. Ya. Paham ya? Ini keduniawian. Nggak boleh. Harus dengan tindakan. Bekerja itu dengan tindakan. Maka disimpulkan apa? Imam tidak mengeluarkan suara. Sama. Bos jenengan harus dengan tindakan juga. Ketika membayar harus. Nggak usah ngomong, langsung bayar aja. Lihat coba bos jenengan, seumpama jenengan bekerja, punya bosnya bayarnya dengan ucapan. Sudah ya, kamu saya bayar. Seumpama 2 juta, 4 juta, tapi dengan ucapan kok, nggak dengan tindakan. Mau jenengan. Makanya lebih baik dengan tindakan, nggak usah dengan ucapan. Tahu-tahu cepet. Masuk lur. Masuk. Ini nyari 7 tahun apa 8 tahun ini nyari ilmu kayak gitu. Ini perut ilmu bumi, ini rengkah gunung ini. Ya, ini gunung meletus ini malam ini nih. Pakainya hitam-hitam soalnya. Gitu. Ini saya khawatir ini sorbannya pasti ada apa-apanya. Ini ada. Iya. Ya, ini pasti nih ya. Itu tadi luhur ya. Nah, itu jaraknya berapa? 8 jam, artinya jenengan di keduniawian. Secara syariat jenengan bekerja. Ya, harus dengan tindakan, jangan dengan ucapan, tapi lakukan dengan tindakan apapun itu. Innama amalu binniyat. Sebaik-baiknya niat, amal dengan tindakan, dengan niat ini tindakan. Ya, pernah dibahas di kajian niat bambu ya. Itu. Nah, habis itu masuk yang selanjutnya yaitu luhur sampai ke asar. Nah, namanya alam kubur. Benar ya, Lur ya? Alam kubur. Tuh. Nanti ada habis alam kubur, terakhir alam penghisapan ya, Lur ya? Nanti ada alam siksa kayak gitu ya. Nah, ini luhur sampai asar. Ini kalau di kajian bambu, ini masa perpindahan transisi atau masa di mana jenengan 40 sampai 60. Jenengan harus mulai bisa mengendalikan ya, bisa belajar rukun iman 6 sampai benar-benar jenengan bisa menjalankan benar-benar sampai bisa mengendalikan sifat 4. Maka sholat asar 4 rakaat jenengan harus bisa mengendalikan sifat 4 ini dengan berpegangan pada rukun iman. Dan sudah harus benar-benar ya lari ke akhirat, ilmu akhirat, ilmu ma'rifat. Jangan kau tinggalkan akhiratmu demi ibadahmu, tapi tinggalkan ibadahmu demi akhiratmu kayak gitu. Betul, ini 40 sampai 60. Karena apa? Disinilah jenengan harus bisa mengendalikan antara 3 permasalahan yang ada di dunia, yaitu harta, tahta, dan wanita. Paham sampean? Nah, ketika jenengan untuk mengendalikan harta, tahta, dan wanita, jenengan harus bisa akhirnya beramal sedekah. Jenengan harus berbuat baik. Ya, Lur ya? Benar-benar mengibadah kepada Allah. Ya jangan dengan ucapan, Lur, tapi dengan tindakan. Maka disimbolkan sholat asar juga belum keluar suara imamnya. Ayo, benar nggak? Ya. Nah, di situ pun jaraknya 3 jam.
Karena jenengan harus mengendalikan tiga, harta, tahta, dan wanita. 1, 2, 3. Baru sholat asar jam 3. Ya. Ya. Nah, ya. Ini. Lalu masuk lagi. Setelah jenengan harus bisa berpegangan pada rukun iman untuk mengendalikan sifat tempat jenengan. Nah, di situ nggak harus keluar suara, tapi dengan tindakan, iya sama. Ketika jenengan beribadah, ya, jenengan beribadah, jenengan sedekah, ya jangan dengan ucapan, Lur, tapi dengan tindakan. Coba ada imam sholat asar, terus ketika membaca Fatihah atau surat, keluar suara, batal nggak? Batal kan? Batal. Sama. Ketika jenengan bersedekah, beramal jariah, berbuat baik, jangan cerita-ceritakan keluar suara. Gatal, oh no, ilmune. Yang nganti miring-miring ini emang le. Ya, ya. Paham lho ya? Paham. Kenapa kalau ada 4 rakaat terus nggak keluar suara? Karena itu simbolis tahapan untuk kita belajar benar melakukan hablum minanas untuk beribadah dekat kepada Allah biar baik. Artinya ketika jangan bersedekah, melakukan kebaikan, menolong orang apa, ya dengan tindakan, Lur, jangan dengan ucapan. Tapi ketika jangan jalankan tindakan, ya sudah diam, nggak usah. Jangan ceritakan. Ya, diam. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Gitu, ya. Ini. Nah, habis itu masuk tahap selanjutnya, yaitu dari asar ke maghrib. Sudah jenengan masuk ke alam kubur, mau masuk ke alam kematian atau masalah hisab. Benar ya? Alam kematian jenengan masuk. Kubur kematian. Jenengan ini dikubur, Lur. Jenengan ini sedang di dunia ini kita dikubur. Jenengan itu dikubur. Dohirian jenengan ini tanah. Jenengan terjebak di dalam, artinya dikubur. Ya. Maka alam kubur baru alam kematian maghrib. Matahari tenggelam. Oh no. Ya. Nah. Disinilah ketika alam kematian ini, sholat di situ adalah 3 rakaat. Artinya apa? Fase jenengan, fase yang akhir, yaitu 60 sampai akhir hayat. Fase yang ketiga, yaitu 0, 40, 60 sampai akhir hayat. Maghrib, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maghrib. Maka disimbolkan ketika itu sholat maghrib, itu imam baru keluar suara dan keluar tindakan. Ya. Masa wong mati sampean tanglinding dhewe, orang sing ngabari, gelem sampean glinding dhewe iso. Ndak. Akhirnya dari keluarga, dari apa, amal perbuatan jenengan akhirnya keluar semua orang. Oh, itu dulu kayak gitu. Setelah mati keluar semua. Ya kan? Ya. Tindakan, ucapan sama akhirnya keluar semua. Maka di situ disimbolkan dengan jarak juga 3 jam. 4, 5, 6. Baru keluarlah. Jangan mulai mempertanggungjawabkan 3 ini, yaitu harta, tahta, dan wanita. Mulai jangan mempertanggungjawabkan syariat, ma'rifat, dan hakikat. Jenengan mulai mempertanggungjawabkan. Dan yang paling parah, jenengan di urutan nomor berapa? Ayo coba. Dohiriyah, nyawa, ruh. Jenengan nomor berapa? Berarti ruh. 3. Sifatnya iblis, hewani, manusia. Nomor berapa? Nomor 3 kan? Ya. Nah, inilah nomor 3 yang harus disuruh mempertanggungjawabkan, yaitu ruh. Maka di kajian yang tadi saya bilang, ruh itu diri kita. Wa khususan ila ruhi. Nah, ya, sifat manusia harus kita kendalikan. Ya, masuk, Lur. Ya. Ini, maka disimbolkan dengan 3. Tindakan kita akan dipertanggungjawabkan di sana. Maka apa? Imam dengan tindakan juga dengan ucapan. Karena apa? Ruh jenengan yang nomor 3, fase ketiga. Di fase ketiga, jenengan harus mempertanggungjawabkan yang 3 ini. Harta, tahta, dan wanita jangan mempertanggungjawabkan. Syariat, ma'rifat, dan hakikat jangan mempertanggungjawabkan. Ya? Ya. Fase ketiga juga mempertanggungjawabkan jenengan. Ngeri ya? Itu alam kematian. Ya? Habis itu masuk yang terakhir.
Padahal sudah Islam ya. Masih Islam ya. Nah, tapi di tengah-tengah masih ada maghrib sampai isya yang belum saya bahas. Apa? Jaraknya cuma 1 jam. Jangan sudah di situ. Binafsi nafsi. Udah. Lah Isya kan sudah tak bahas loh. Masa saya harus kembali lagi ke Isya? Nanti kayak angka 0 muter terus. Ya, kayak jam. Jarum jam ini nggak mau berhenti lur. Muter terus karena apa? Nyari 0 nggak pernah ada. Ada mbah 0. Iya, tapi di sampingnya ada 1 nggak mau. Dia harus yang 0. Kalau masih ada angka lain nggak mau dia. Ya. Padahal 0 itu ada di dirinya sendiri di putaran jam. Sama apa yang jenengan cari itu ada di diri jenengan sendiri. Sama dengan jam. Ya, ini ilmu perut bumi lur ya, kasih judul Ma'rifat ilmu perut bumi. Ya, apa? Orang penasaran biarin. Memang ini ilmu perut bumi. Ya. Jangan gunakan mata indera, gunakan mata hati. Ya. Nanti saya kaji, saya siti jenar, saya kaji nanti ini kalau panas kayak gini, kalau umap kayak gini nanti tak kaji ya. Biar nggak salah paham nanti. Tapi kapan kalau saya mau lagi, kalau belum ya belum ya. Iya. Paham ya lur ya? Itu kenapa sholat Isya, subuh, luhur, asar, maghrib itu berbeda-beda ya. Itu biar sama dapat ilmu nih. Akhirnya apa dari situ jangan akhirnya sholat bisa lebih busuk, lebih mantap dan jangan tahu maknanya. Jadi jangan ini sholat ini enggak halusinasi. Sholat ini enggak halusinasi, enggak gedebrak-gedebruk. Jangan jadi paham sholat jenengan. Ya, kaji secara yang ilmiah, secara masuk akal. Ini, ayo belajar kayak gitu. Bingung sampean. Nanti akhirnya apa? Ketika yang bingung akhirnya bilang, wah ngawuriah sampean sing ngawur ora ngerti. Ya apa? Ya. Ya, Mbak. TK kok mau belajar kuliah. Ya. Kencing aja masih belok kok, nggak lurus kok. Ya. Nih, ya. Nah, makanya kaji benar-benar untuk kita benar-benar bisa mendandani akhlakul karimah kita harus benar-benar paham apa itu semua. Ibadah-ibadah ini harus bisa merujuk kepada Allah Ta'ala. Biar kita ini caranya gimana biar dekat kepada Allah Ta'ala. Yang namanya manusia ini wajar punya keinginan, ini wajar, tapi keinginan kita hanya satu, yaitu dekat kepada Allah Ta'ala, mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, kayak gitu. Jangan kau bersandar pada amal-amal, tapi bersandarlah pada Allah Ta'ala, kayak gitu. Ya. Ya. Iya. Paham lur? Paham. Tambahan ilmu akal lur ya. Ya. Ya Pak, semakin pagi biasa lur kayak gini. Paham? Paham. Nah, kalau paham, ya. Ada yang mau tanyakan lur? Mumpung ini, mbok tanya lur, saya mau rokok-rokok enak. Jadi sampean tanya ngono lho. Ya, main katok pinter ngono. Ya. Ada yang mau tanyakan? Ya, apa babi lagi? Ya. Ada yang mau tanyakan? Udah ya. Ya, kalau sudah semoga apa yang Mbak Ambuh kaji ini bisa bermanfaat untuk dulur-dulur semua. Ya, Mbak Ambuh cuma memberikan sekedar edukasi, berbagi apa yang Mbak Ambuh ketahui. Semoga apa yang Mbak Ambuh sampaikan ini bisa menjadikan kebarokan kita semua, menjadikan tambahan ilmu kita semua, agar kita benar-benar ya bisa melakukan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah ini dengan cara yang benar. Kalau seumpama dulur-dulur yang melihat channel Mbak Ambuh ini, merasa channel ini bermanfaat, bisa memberikan edukasi, bantu untuk membangun channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa lur ya. Tonton, ketika sudah ditonton, oh iya ini bisa memberikan edukasi. Jangan lupa subscribe kayak gitu ya. Sama-sama bermanfaat ya. Ayo tanamkan ya jiwa benar-benar berjamaah, saling bermanfaat untuk yang lainnya. Sebaik-baiknya manusia yaitu manusia yang bermanfaat untuk lainnya. Kiranya Mbak Ambuh akhiri dulu sampai di sini. Insya Allah kalau Allah masih berijabah, kita akan sambung lagi. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.